فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah, yaitu di pertengahan muka surat 134. Tayyib. Qauluh, kalam Imam Al-Qayrawani, wa anna sirata haq, dan keyakinan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya jembatan yang di atas jahanam itu hakiki. Tidak seperti ucapan orang-orang Khawarij, aklani, menggunakan akal. Khawarij di masa lalu, yaitu mengagungkan akal. Dalil-dalil seperti ini maknawi saja, tidak betul jalan ada, tapi sekedar lambang keadilan saja itu. Orang nanti kalau sudah saatnya masuk surga, langsung masuk surga, tak perlu lewat sirat. Ini sok taunya mereka. Yang betul, dia betul-betul ada sirat itu. 134, betul, 134. Kemudian yajuzuhul ibad biqadri a'malihim, para hamba melintasinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Ya, yang cepat beramal waktu di dunia ya cepat sampai. Yang lambat ya lambat. Yang lurus istiqamah ya lurus istiqamah. Yang goyang-goyang ya goyang-goyang. Fanajun, ada fa-nya di sini adalah fa tafsiliyah, ada yang selamat. Mutafawituna fi sur'atin najah, mereka berlainan, mutafawitun berlainan, bertingkat-tingkat di dalam kecepatan, kelajuan, di dalam keselamatannya. Ada yang langsung tanpa hisab, tanpa azab, cepat. Ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang bagaikan kuda kuda balap, dan seterusnya itu. Tayyib. Alaihi, di atas sirat tadi, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Wa qaumun au baqathum fiha a'maluhum, ada juga sekumpulan orang yang amalan mereka menjatuhkan mereka ke dalam neraka. Auzubillah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, as-sirat haqqun sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sirat itu hak, yaitu sesuatu yang hakiki. Haqqa yahiqu artinya adalah wafaqalil waqi, sesuai kenyataan. Jadi betul-betul maujud, dia ada. Sabitun, dia pasti. Bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirat yang hissi ya, yang betul-betul nampak. Adapun kalau yang maknawi ada aja kan di dalam Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, ini maknawi. Yang hissi ada di hari kiamat nanti. Kemudian wahuwa jisrun, dia adalah jembatan, mansubun ala matni jahannam, dia dipancangkan di atas permukaan jahannam. Permukaan jahannam, ia bagaikan ujian di dunia. Yamurru alaihil muslimun, kaum muslimin akan melintas di atasnya. Kalau ingin masuk surga memang melewati jahannam, melewati sirat di atas jahannam itu. Ini ujian memang. Lil wusuli ilal jannah, agar sampai ke surga. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum mayyamurru kalbar, ada dari mereka yang yang melintas bagaikan kilat, cepat sekali. Wa minhum mayyamurru karrih, ada dari mereka yang melintas bagaikan angin. Angin sendiri bertingkat-tingkat. Wa minhum man yazhafu zahfan, ada juga dari mereka yang merangkak di atas jembatan yang setajam pedang. Na'udzubillah, bagaimana? Fa fi sahihil Bukhari wa Muslim, maka dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi, di dalamnya, fayudrabu sirat, maka dipancangkanlah sirat, baina dhahranai jahannam, di antara permukaan jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati, maka akulah yang pertama kali melintas dari para rasul itu dengan membawa umatnya. Rasul dan umat beliau berangkat lebih awal.
Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Ya, semuanya tak mampu bicara. Saking mengerikannya situasi di bawah kaki mereka. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ucapan para rasul pada waktu itu, pada hari itu adalah ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Wah, mengerikan. Mungkin kalau langsung mati paling tidak lah, tapi di dalam jahanam la yamutu fiha wa la yahya, tak hidup tak mati. Nauzubillah. Wa fi jahannam kalalib, di dalam jahanam itu yaitu wa fi riwayat apa? Wa ala sirat kalalib. Di atas jembatan itu ada kalalib. Kalalib jamak dari kalub, yaitu besi yang melengkung yang biasa dipakai untuk apa? Menggantungkan, untuk mengait daging-daging itu. Baik. Mithlu syauki sa'dan, bagaikan duri tanaman sa'dan. Hal ra'aitum syauka sa'dan, apakah kalian pernah melihat tanaman yaitu syauk, yaitu duri sa'dan? Qalu na'am, ya. Sa'dan kecil saja, dia semak-semak rendah. Nah, bentuknya itu menggambarkan bagaimana cakar-cakar atau besi melengkung yang di atas neraka jahanam itu, di atas sirat. Qal fa innaha mithlu syauki sa'dan, maka sesungguhnya besi-besi tadi itu bagaikan duri sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah, hanya saja tidak ada yang mengetahui kadar besarnya duri besi yang melengkung tadi itu kecuali Allah. Ya, besi yang mencakar itu tak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Tahtafun nasa bi'amalihim, besi-besi pencakar tadi menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, bahwasanya besi-besi yang menyambar itu bagaikan syubhat dan syahwat yang menyambar orang. Perjalanan di atas sirat di sana itu bagaikan perjalanan di atas agama Islam ketika di dunia. Apakah dia lewat jalan itu atau tidak? Apakah dia istiqomah di atas jalan itu atau malah tersingkir ke kanan atau ke kiri oleh syubhat atau syahwat? Nah, itu akan menjadi cakar-cakar yang melengkung nanti di hari kiamat. Faminhum mayyubaku bi amalih, ada mereka yang dijatuhkan, dibinasakan dengan sebab amalannya sendiri. Wa minhum mayyukhardal summa yanju, ada dari mereka yang yukhardal, yang terkena cakaran kemudian selamat. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma, wa fihi, di dalam hadis itu Rasulullah bercerita, wa tursalul amanatu war rahim, amanah dan rahim akan dilepaskan. Fatakumani jambatai sirat yaminan wa shimalan, kemudian amanah dan rahim itu akan berdiri di kedua tepi sirat, kanan dan kiri. Yaitu ini kembali kepada amalan. Kalau di dunia dia itu rajin silaturahim dan rajin menjaga amanah, maka dia akan tegak di atas sirat. Tapi kalau dia sering pecah amanah, khianat, atau bermudah-mudah memutuskan kekerabatan tanpa alasan yang syar'i, ya, maka boleh jadi dia nanti akan jatuh dari sirat itu. Wa yamurru awwalukum kalbar, yang pertama kali dari kalian melintas itu dia bagaikan kilat lintasannya. Qal qultu bi abi anta wa ummi, ayah dan ibu saya menjadi tebusan untuk Anda. Baknya bukan ba'ul qasam tapi ba' al-fidyah, yaitu penebusan. Ayu syai'in kamaril bar, benda apa yang bagaikan lintasan kilat? Qal awalam tarau ilal bar, apakah kalian tidak melihat kepada kilat itu, kepada petir itu? Kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain, bagaimana dia melintas dan kembali dalam kedipan mata saja. Ya, kecepatan cahaya, Masya Allah. Summa kamariri, kemudian ada yang berlari bagaikan lintasan angin. Summa kamari toir, kemudian ada yang seperti lintasan burung-burung. Wasyadir rijal, wa fi riwayah rihal. Kalau rijal seperti lelaki dewasa yang kuat berlari. Kalau rihal yaitu kendaraan yang berlari. Wa fi riwayah ka'ajawidil khail, kuda-kuda balap.
tajri bihim a'maluhum. Ini intinya. Amalan mereka lah yang memperjalankan mereka. Baik. Makanya Ibnul Qayyim dalam kitab tadi Madarijus Salikin, demikian pula dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah dan Madarijus Salikin mengatakan kalau orangnya kokoh di atas agama Nabi di dunia, kakinya akan kokoh di atas sirat di hari kiamat. Kalau dia cepat menerima kebenaran ketika di dunia, dia juga akan cepat melintas di atas sirat itu, segera menuju ke surga. Kemudian wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Dalam keadaan Nabi kalian berdiri di atas sirat. Yaqul, Rabbi salim salim, wahai Rabbku selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga kemudian amalan para hamba melemah. Ya, umat Muhammad sendiri berapa orang, berapa bilion, berapa tak terkata. Yang pertama-pertama cepat saja, nanti lama-lama mulai bagian yang lambat-lambat gerakannya. Baik. Yang lambat ya bila sampai, yang cepat ya alhamdulillah cepat sampai. Kemudian dikatakan di sini hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa, sehinggalah ada, yaitu datang seorang lelaki, ternyata dia tidak mampu melintas, tidak mampu berjalan kecuali dengan cara merayap. Zahf yaitu merayap. Merayap berarti dengan dada, padahal sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Bagaimana kita merayap di atas benda yang setajam dan sehalus itu? Tentunya menyakitkan. Entah berapa ribu tahun kalau jalannya macam itu, melewati dari mulut neraka yang satu ke mulut yang sananya, entah berapa ribu tahun. Dengan itu jelas itu sendiri ada, itu sudah menyiksa yang seperti itu. Na'udzubillah. Kalau tak tahan jatuh ke bawah. Jadi gila. Iya, yaitu sesuai amalan dia waktu di dunia, balasan. Lihat perjalanan dia di dunia, demikianlah nanti di akhiratnya. Wallahul musta'an. Qal wa fi hafatai sirat kalalibu mu'allaqah. Dan di kedua tepi sirat itu ada besi-besi melengkung yang tergantung-gantung. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bih. Dia diperintahkan untuk mengambil orang yang memang besi-besi tadi diperintahkan untuk mengambilnya. Yang tidak bersalah insya Allah selamat, yang bersalah ya sesuai kadarnya. Famahdushun najin. Ya ini fa-nya fa tafsiliyah, perincian. Ada yang tercakar kemudian selamat. Wa makdusun finnar. Ada juga yang terhantuk kemudian masuk ke dalam neraka. Makdus yaitu jatuh, yaitu terpukul jatuh ke dalam neraka. Ada juga yang lain yang selamat betul-betul tanpa kerugian sama sekali. Kita habiskan muka surat ini. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Wa fi, di dalamnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yudrabul jisru ala jahannam." Kemudian jembatan dipancangkan di atas jahannam. Wa tahulus syafa'ah, dan kemudian syafaat diturunkan, yaitu izin sudah diturunkan, izin memberikan syafaat kepada orang-orang yang di dalam neraka. Wa yaqulun, mereka orang-orang mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ditanyakan ya Rasulullah wa mal jisr. Ditanyakan wahai Rasulullah, bagaimana jembatan itu? Ini yang bertanya sahabat, mereka paham bahasa Arab, tapi dijelaskan oleh para pensyarah yaitu sya'an, macam mana jembatan itu. Jelas mereka paham al-jisr itu maknanya apa, tapi macam mana jembatan di hari kiamat? Qal dahdun mazallah. Dahd yaitu licin, mazallah yaitu sangat menggelincirkan, mudah untuk tergelincir orang di atasnya. Iya, sekecil rambut atau lebih kecil lagi, dan licin lagi. Nauzubillah. Entah kita pakai alas kaki atau tidak waktu itu, tak tahu. Allahul musta'an. Fihi khototif. Di atasnya, fi di sini ala, di atasnya itu ada benda-benda yang menyambar. Wa kalalib, besi-besi yang melengkung. Wa hasakah, duri-duri. Nauzubillah, yang berbagai ujian di atas sirat. Sebagaimana di dunia penuh ujian. Takunu bin Najd. Ada pohon di Najd. Fiha syuwaikah. Dia ada pohon berduri kecil saja, syuwaikah, kecil. Yuqalu laha sa'dan, dia dipanggil
tanaman sa'dan, ya dia jenis semak-semak pendek saja tapi rimbun. Fayamurru al-mu'minun katorfil ain. Orang-orang yang mukmin akan melintas bagaikan kedipan mata. Wakal barat, ada yang seperti kilat. Wakarih, ada yang seperti angin. Wakatoir, ada yang seperti burung. Waka'ajawidil khail, ada yang seperti kuda-kuda balap. Warikab, seperti kendaraan lainnya. Fanajin musallam, ada yang najin, yaitu selamat. Musallam, dilepaskan. Musallam, dilepaskan. Wa mahdusyun, musallam sih diselamatkan ya, diselamatkan. Wa mahdusyun, ada yang tercakar tapi mursal, adil, dibebaskan. Wa makdusun fi nari jahannam, ada yang terhantuk jatuh ke dalam neraka jahannam. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.